Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk konseling pada pagi hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di sini saya sebagai konselor. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu namanya? Perkenalkan, saya Gina Martina. Umur saya 19 tahun. Umur 19 tahun. Iya. Sekarang Gina kuliah atau masih sekolah? Lagi kuliah, Mbak. Baru Semester. awal semester. Baru masuk. Ya. Baik, di sini saya sebagai konselor. Apakah sebelumnya Gina pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah, baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya. Baik, saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi di sini saya sebagai konselor ingin membantu mencarikan solusi terkait dengan masalah yang Gina hadapi sekarang. Jadi Mbak Gina, di sini kita akan melakukan konseling selama 30 menit ke depan. Saya harap Gina tidak ada kendala. Kalau ada yang nelpon bisa di-silent dulu HP-nya ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Jadi Mbak Gina, di sini saya memiliki terikat dengan kode etik. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Di sini apapun yang disampaikan sama Mbak Gina, saya tidak akan menyampaikan ke orang lain atau teman terdekat Gina atau siapapun. Saya harap Mbak Gina bisa terbuka sama saya. Iya, Mbak. Oke. Baik, untuk selanjutnya bisa Mbak ceritakan apa sih masalah yang Mbak Gina hadapi sekarang sampai ketemu sama saya. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Gina ya, sebelumnya Mbak Gina tahu saya dari siapa? Saya tahu Mbaknya ini dari teman saya yang rekomendasi minggu lalu. Makanya saya mau datang ke sini untuk melegakan isi pikiran saya terkait masalah sini. Oke, baik. Oke. Selanjutnya bisa Mbak Gina ceritakan apa saja sih masalah yang sedang dihadapi sekarang sampai Mbak Gina ingin melakukan konseling pada pagi hari ini. Ini Mbak, saya tuh akhir-akhir ini sering emosi secara tiba-tiba. Emosi yang seperti apa Mbak? Misal contohnya itu saya pengen sesuatu nih Mbak ya. Misal saya pengen tas nih, saya pengen tas, terus saya kasih tahu orang tua saya, Pak, Bu, saya pengen tas, tapi orang tua saya tuh nggak mengizinkan atau saya udah kasih orang tua saya kalau saya pengen tas ini, tapi orang tua saya itu nggak nurutin kemauan saya. Jadinya saya bisa emosi, saya marah-marah, saya ngomel-ngomel, tantrum kayak orang yang itu. Dan Mbak, saya emosi dah gara-gara kalau nggak diturutin kemauan saya. Berarti Mbak Gina setiap mau apa-apa harus mau dikasih gitu sama orang tua. Iya Mbak. Jadi berarti Mbaknya kalau mau apa-apa harus dituruti langsung gitu sama orang tua. Ya kurang lebih gitu Mbak, kalau emang orang tua saya sanggup buat berikan kemauan saya. Sebelumnya Gina kalau mau apa-apa langsung dibeliin atau gimana? Ya kemarin-kemarin itu selalu diturutin Mbak. Mungkin makanya dia nggak turutin kemauan saya yang akhir-akhir ini. Mungkin orang tua saya lagi susah mungkin ya Mbak ya. Oke, baik, udah Gina bilang mungkin saya nggak dikasih sama orang tua, mungkin lagi susah atau gimana gitu ya. Nah, apa ada hal lain mungkin yang membuat Gina merasa tambah emosi atau tambah marah selain nggak dituruti sama kedua orang tuanya? Mungkin gara-gara adik saya Mbak ya, misal saya suruh dia kayak ini beresin kamarnya gitu kan, kamarnya berantakan, terus saya mau beres-beres nih kayak nyapu gitu kan Mbak ya,
terus saya suruh adik saya buat beresin kamarnya. Nah di sana dia nggak mau, dia diem aja, dia nggak mau bergerak buat beresin kamarnya. Di sana juga saya emosi mbak kalau nggak diturutin, kalau nggak didengerin omongan saya itu. Dari situ mbak. Kalau boleh tahu emosi yang seperti apa Mbak Gina? Kayak apakah Gina pernah melakukan hal-hal yang kurang, pokoknya di luar nalar kayak gitu dah, kayak melempar sesuatu kah atau sering apalah gitu? Apakah cuma marah aja atau gimana? Saya sih nggak pernah bayang ngelempar kayak barang-barang gitu ya, tapi cuma sekedar kayak ngomong-ngomong aja gitu. Kalau saya emosi, ya kamu ini gini-gini, suruh gini-gini, nggak mau gitu aja sih mbak. Tapi kalau masalah lempar-lempar barang sih nggak pernah. Jadi Gina memutuskan untuk datang ke saya berarti untuk meredakan emosi yang Mbak Gina hadapi sekarang ya. Baik, bisa dijelaskan lebih detail Mbak, apa saja masalah yang dialami sekarang ini? Apakah ada dari teman kah atau dari hanya dari keluarganya saja? Kemungkinan mbak ya, saya sering emosi juga mungkin gara-gara banyaknya tugas ya di kuliah ini, disuruh buat proposal lah, disuruh buat PPT, makalah gitu ya. Mungkin salah satunya itu gara-gara banyak tugas, makanya saya sering emosi. Berarti bukan hanya dari keluarga saja ya, tapi ada dari luar juga. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Gina saya menunjukkan bahwa masalah yang Mbak Gina hadapi ini berarti masalah emosi yang berlebihan. Emosi itu dari bapaknya Gina, dari keluarganya, adiknya, sama tugas-tugas yang ada di kuliahnya. Apakah betul Mbak Gina? Ya betul mbak. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan teknik RGDT Mbak Gina ya. Jadi RGDT ini adalah di mana teknik ini berfokus untuk memikirkan pemikiran dari irasional menjadi rasional, di mana dari pemikiran negatif menjadi positif gitu Mbak Gina. Ya, kan tadi Mbak Gina ini kalau nggak diberikan apa-apa sama ibunya, Gina langsung marah, Gina langsung kecewa, merasa nggak disayang gitu sama orang tuanya. Coba Gina berpikir gimana ya untuk kedepannya, misalnya kayak mungkin saya akan bekerja, apalagi Gina sudah 19 tahun gitu ya. Mungkin Gina bisa mencari peluang kerja di samping perkuliahannya Gina, atau apa yang Gina minati gitu selain minta sama orang tua. Apakah gimana caranya Gina buat usaha gitu? Kalau buat berusaha buat apa yang saya pengen itu mbak, misal kalau saya dikasih uang jajan, misalnya saya nabung buat beli keperluan apa yang saya pengen itu aja. Nah kan jadi Gina bisa berpikir positif di sana ya. Kenapa saya nggak bisa dikasih uang sama orang tua atau nggak dikasih barang ini yang saya mau sama orang tua? Mungkin karena yang dibilang sama Gina tadi, kalau orang tuanya tidak punya uang, jadinya Gina bisa sisihkan uangnya untuk membeli apa yang kebutuhan saya. Oke, bagaimana perasaan Mbak Gina setelah datang ke saya, menemui saya, setelah cerita sama saya? Gimana perasaannya Mbak Gina? Alhamdulillah udah lega mbak, enggak kayak yang baru datang tadi itu. Alhamdulillahnya enggak emosi kayak yang tadi itu. Apa yang Gina dapatkan dari sesi konseling pada pagi hari ini? Sesi konseling tadi itu saya bisa belajar buat menerima apa yang saya pengen itu. Saya harus berusaha, kayak misalnya tadi yang saya bilang itu, saya harus menabung biar saya bisa beli apa yang saya pengen. Jadi itulah jadinya ya kesimpulan yang dari
masalah Mbak Gina tadi. Baik, mungkin cukup hanya segitu saja yang dapat kita lakukan hari ini. Mungkin nanti kalau ada masalah Gina lagi yang ingin diselesaikan, mungkin bisa hubungi kakak ya. Oke, baik. Terima kasih Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.